Oke semuanya, jadi pada video teman-teman saya ingin membahas tentang 3 saham yang pada tanggal 16 Oktober 2023 ini super volatil pergerakannya teman-teman nih. Nah, jadi teman-teman, 3 saham ini itu dia itu yang memiliki transaksi volume yang cukup besar hari ini dan volatilitas sahamnya itu sangat tinggi teman-teman nih. Nah, yang pertama itu ada Goto teman-teman nih. Nah, ini teman-teman tuh saham yang beberapa hari lalu itu digadang-gadang para investor retail bahwa sahamnya akan menuju gocap teman-teman. Karena kenapa teman-teman? Ada sentimen bahwa pendiri Tokopedia aja udah mulai jualan sahamnya gitu kan, sebanyak 26,2 miliar gitu kan, itu sekitar 332 juta lembar saham teman-teman. Dan itu kan membuat agak skeptis kan, karena kan 2 hari lalu itu pada tanggal 12 Oktober dan 13 Oktober saham Goto ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga apalagi ada sentimen bahwa pendiri Tokopedia itu menjual saham Goto gitu kan, yang bikin market makin panik. Dan teman-teman bayangin tadi pagi mana nih, bentar ya saya cari 5 menitnya. Nah, tadi pagi teman-teman kita bisa lihat nih bahwa Goto langsung mengalami penurunan sebanyak 18% teman-teman. Bayangin itu tinggi banget gitu kan. Nah, terus teman-teman, setelah mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 18%, sahamnya langsung mantul lagi gitu kan. Sahamnya langsung mantul lagi di sini. Bahkan naik sampai 30% dalam sehari gitu kan. Tuh tinggi banget, apalagi untuk saham Goto yang kita tahu itu tuh market cap-nya cukup besar, dan sehingga kalau misalnya mau naik segitu tinggi itu pasti butuh uang yang sangat banyak banget teman-teman. Nah, kita juga bisa teman-teman hari ini tuh dia itu total value transaksinya teman-teman itu mencapai 1,2 triliun teman-teman. Wow, gitu kan. Nah, kita bisa lihat sini ini kita lihat dulu teman-teman itunya apa sih transaksinya di sini, bahwa nih dari jam 8.59 teman-teman kita bisa lihat bahwa transaksi Goto siapa aja yang jualan nih. Kita bisa lihat ada GR yang jual, abis itu ada dari Bank B, ada NI, BNI Sekuritas, CP, BQ. Nih, ini masih panik-paniknya Kita bisa lihat di sini bahwa oke, foreign mulai jualan 9.30, AK foreign jualan. Ayo, foreign-nya udah ikutan jualan. Oke. Nah, terus tadi itu dia mengalami kenaikan pada jam 10.15. Nah, kita bisa lihat nih. Kita lihat dulu 10.15 siapa yang tampung teman-teman. Bentar. Mana nih? Jam 9.57 kita bisa lihat udah banyak sekali kayak big player di sini yang jualan gede sehingga sahamnya turun sampai 18% teman-teman. Nah, kita bisa lihat nanti nih. Bentar, mana nih? Siapa yang jualan, siapa yang tampung kita bisa lihat nih. Oke, jualan sampai 10.15. Oh, masih jual tinggi. Oke, kebanyakan AK yang jual teman-teman ya. Kebanyakan AK kita lihat. Oke, ini 10.15 kita bisa lihat nih. 10.13 ZP udah mulai masuk. Kita bisa lihat siapa nih yang jualan. Oke. Udah mulai ada transaksi beli yang cukup tinggi di sini 10.15. Oke, ZP masuk. Oke, DP. Wah, ini para investor udah mulai masuk teman-teman nih. Sehingga ada lonjakan yang cukup tinggi di sini. Kita bisa lihat ada banyak sekali transaksi gitu kan, sehingga pada closing sahamnya bisa close ya jadinya minus berapa persen? Minus 1,49% teman-teman. Nah, kalau misalnya dari broker summary teman-teman kita bisa lihat bahwa ya dari transaksi yang kita bisa lihat itu bahwa AK itu melakukan penjualan yang sangat signifikan teman-teman kan. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi ini saham tuh sangat volatil banget gitu kan. Apalagi pagi-pagi udah diturunin 18% gitu kan. Saya yakin juga itu banyak investor retail tuh juga cut loss, saya yakin teman-teman. Harusnya, dan sahamnya naik gitu kan. Oke, jadi begitu teman-teman, tadi Goto kita bisa kayak seru banget gitu kan. Turun 18%, habis itu langsung naik sejauh 30%. Oke, selanjutnya adalah brand teman-teman ini. Ini yang menurut saya paling menarik gitu kan, karena tadi pas diguyur teman-teman saya sempat scalping di saham ini gitu kan. Nah, oke, kita bisa lihat sini brand ini juga tadi pas saya lihat kan di Trending Trade itu kayak nama saham brand tuh muncul banyak banget teman, brand gitu kan, langsung kayak saya langsung lepas aja nih, saya kaget gitu kan, saya langsung kayak buru-buru cari momentum untuk buy gitu. Nah,
kita bisa lihat ini pada jam 1.50 teman-teman nih. Pada jam 1.50 saham brand lepas arahnya, dan ini ada yang jualan cukup banyak nih. Ini ada yang jualan cukup banyak di sini, sehingga pasti memicu kepanikan market. Nah, oke, sebentar mana semesta. Nah, oke, di sini. Nah, kita bisa lihat tadi pada jam 16 pada jam berapa nih? Pada jam 1.50 kita bisa lihat nih. Di sini 1.50, 13.50. Oke, kita 13.38. So far pas sesi 2 baru buka, belum ada kayak penjualan signifikan gitu, belum ada aneh-aneh. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, 1 jam 13.53 gitu kan, pada saat brand diguyur kita bisa lihat MG melakukan penjualan yang cukup masif di sini. Nah, gitu kan, ada penjualan. Nah, 13.53, habis itu di 13.55 orang-orang udah mulai pada jualan, lepas arahnya. Oke, turun. Nah, ini NI tadi sempat masuk gede. Oke, kita lihat. Oh, 13.56 mulai turun jauh. Dia mulai turun. Tadi teman-teman kita bisa lihat turunnya itu, kalau saya nggak salah sampai ke harga kuning gitu kan, tuh cukup jauh gitu. Oke, turun. Oke, terus pada jam 14.55 udah mulai rebound. Nah, 14.30 masih turun. Oke, nah di sini udah mulai ada arah pembalikan nih. Ini ada yang mulai beli lagi, ada yang mulai beli. Oke, habis itu at least di closing sahamnya naik sejauh sampai 2.690 teman-teman. At least walaupun gak di arah, itu masih cukup tinggi gitu kan, karena kita bisa lihat di sini bahwa sahamnya mengalami penurunan dari arah itu sebanyak 16% teman-teman. Dan at least dia naik lagi sejauh 13% gitu kan. Nah, tadi teman-teman saya itu sempat scalping di sini pas arahnya lepas di sini. Saya sempat beli di sini, habis itu saya jual kayak 287 kalau saya nggak salah. Iya, sekitar sini saya jual, habis itu saya udah lepas. Saya pikir udah nggak bakal naik lagi kan. Cuma teman-teman, ada hal yang menarik di brand di sini. Karena kenapa? Kita bisa lihat bahwa underwriter-nya, walaupun tadi dilepas arahnya gitu kan, underwriter-nya dia membukukan pembelian teman-teman sebanyak 25 miliar. Jadi apalagi sahamnya kelihatan nih, ini masih dijaga di area di atas 2.600 gitu kan. Kita bisa lihat sahamnya masih dijaga, dan kemungkinan besar karena tadi pas kayak setelah diguyur ada pembelian cukup signifikan, sahamnya kemungkinan besar besok masih akan naik teman-teman. Kita juga bisa nih, volumenya cukup besar hari ini kan nih. Batang volumenya dibandingkan di hari ke berapa? Hari ke 1 2 3 hari kelima ya. Ya, hari kelima dia masih, hari keempat dia masih lebih besar gitu kan. Berarti ada volume yang cukup besar hari ini, dan hopefully saham ini brand masih bisa naik besok teman-teman gitu kan. Untuk manfaatin scalping volatilitas, oke lah. Nah, selanjutnya yang terakhir teman-teman, kita ada STRK teman-teman nih. Nah, ini teman-teman, ini saham yang sebenarnya saya ikutin dari IPO teman-teman, dan saya jualnya cuma di hari kedua. Sayang banget. Pas arahnya lepas saya langsung jual kan pada tanggal 11 Oktober teman-teman. Cuma nggak apa-apa gitu kan, bukan rezeki saya gitu, saya harus syukurin aja. Cuma teman-teman, ini pertama kali saya lihat, saya kan dari zaman corona gitu kan teman-teman. Berarti pas ARB itu masih di 67%-an gitu kan. Saya belum pernah lihat ada saham yang penurunannya itu seperti itu teman-teman. Lihat nih. Kita bisa lihat bahwa di sini kita lihat STRK. Sebentar ya, saya tungguin dulu soal chart 5 menitnya. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, kita bisa sini teman-teman. STRK ini saya pas itu jual 11 Oktober, habis itu saya udah gak berani ikut lagi gitu kan, karena saya juga tahu fundamental sahamnya itu kayak gimana. Jadi saya emang pure pengen manfaatin IPO Hunter aja. Nah, kita lihat sini pada pagi-pagi teman-teman, sahamnya dilonjakin naik sejauh 25%, langsung arah gitu kan. Nah, ini pasti memicu sifat optimis di market gitu kan. Berharap kayak, sahamnya bakal arah lagi nih. Nah, cuma teman-teman kita bisa lihat di sini yang paling mengerikannya nih. Pada jam 13.50 sahamnya mengalami penurunan dari arah teman-teman. Dari harga arah itu
sahamnya turun sampai ARB, yang ARB-nya kan simetris gitu kan teman-teman. Jadi kita bisa lihat minus 40%, dan ini pertama kali saya lihat ada saham yang arah ARB-nya bener-bener kenaikannya dan penurunannya itu bener-bener simetris teman-teman. Ini kayak this is something that I've never seen gitu. Jadi kayak saya ngerasa amazed banget. Untuk trader lama mungkin udah sering gitu kan pas zamannya Pak Benny Cokro gitu. Cuman kalau saya sebagai trader yang dari corona gitu kan, saya anggap ini sesuatu yang wah banget gitu kan. Bayangin teman, dari ARA turun sampai ARB dan ARB simetris. Berarti yang ambil di ARA mengalami kerugian sebanyak 40%-an teman-teman. Wow, dan kita bisa lihat di sini teman-teman. Yang mengerikan lagi tentang STRK, kita bisa lihat bahwa penjamin emisi efeknya itu yang jualan nih, underwriter dan penjamin emisi efeknya, yang dimana kalau misalnya kita lihat underwriter dari partisipan adminnya, kita lihat underwriternya itu ada SH, FZ, HD dan PG, dan kita bisa lihat yang melakukan penjualan di sini adalah underwriternya gitu kan. Nah di sini HD, SH, ada HD dan SH gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman, siapa yang guyur ya? Kita lihat di sini STRK, ini seru nih kayaknya. Oke, tadi dia diguyur jam 13.50 gitu kan. Dia diguyur jam 13.50-an. Saya malah buka OBS saya. Nih kita bisa lihat 13.30 masih aman-aman aja. Ini masih adem, masih ayem gitu kan. Masih adem. Oke, ini 13.50 udah mulai ada guyuran. Oke. Udah mulai. Ini dari 13.50 kita bisa lihat nih. Poinnya tiba-tiba dari ini masih plus, point change-nya masih di plus 70. Kita bisa lihat tiba-tiba langsung plus 36 teman-teman, hanya dalam waktu berapa nih? Hanya dalam waktu gak nyampe 2 menit teman-teman, udah turun berapa puluh persen. Oke, udah mulai merah. Oke, mantul, sempat ada rebound dikit. Oke, saya lihatnya tadi seru banget teman-teman. Sayang banget tadi saya nggak rekam sih. Oke, turun. Oke, mantul, naik lagi, turun. Oke, udah mulai merah, udah mulai menuju merah. Oke, tiba-tiba sahamnya ARB teman-teman. Dan ini ngeri banget gitu kan. Penurunan sejauh 40%. Bayangkan untuk para arah hunter yang beli saham STRK ini pasti gimana nggak tekor gitu kan. 40% penurunan, apalagi kalau misalnya setiap ada rebound dia masih ada hope yang tinggi gitu kan, dan dia hold terus, dan alhasil sahamnya ARB ini ngeri banget teman-teman. Jadi teman-teman, ini 3 saham yang saya lihat sangat volatil hari ini, dan saya pure pengen share dan senang-senang aja gitu kan, dan saya juga pengen dokumentasiin 3 saham ini teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini semoga teman-teman tuh bisa terhibur dan bisa belajar sesuatu dari video ini teman-teman. Oke teman-teman, itu saja, salam cuan.